Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Akhwati fillah, ayyatuha talibat rahimani wa rahmakumullah. Kita melanjutkan madatus sirah wa mazilna fi qiraati sirati Nusaybah Ummi Umarah Al-Maziniyah. والآن نبدأ من الصفحة 72. Baik. Halaman 72. Kita baca. Tamarrasat Ummu Umarata. Tamarrasat. Ini tafsirnya di sini seharusnya. Tamarrasat Ummu Umarata yawma Uhudin 'ala al-qital. Fa'atqanathu. Ummu Umarah terlatih di hari perang Uhud untuk berperang. Fa'atqanathu, dia pun mutkin, mutkin di dalam berperang, memutkinkannya, profesional di situ. Wa dhaqat halawatal jihad fi sabilillah. Beliau Ummu Umarah Nusaybah betul-betul merasakan manisnya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita lihat kemarin ya, beliau sampai terluka. Kalau dilihat secara sekilas itu bukan suatu hal yang nikmat. Tapi bagi orang yang beriman, di balik itu ya, mereka bisa merasakan manisnya perjuangan tersebut. Al-jihad fisabilillah. Fama'adat tutiqu anhu sabran. Fama'adat tutiqu anhu sabran. Ya, beliau terus bisa bersabar. Wa qad kutiba laha an tashhada ma'ar rasuli salawatullahi wa salamuhu alaihi aktsar al-masyahid. Telah ditetapkan baginya, ya, maksudnya takdir, telah ditakdirkan baginya bahwa dia menyaksikan, mengikuti bersama Rasulullah SAW beberapa peperangan. Fahadrat ma'ul Hudaybiyah. Beliau juga menghadiri perjanjian Hudaybiyah. Wa Khaybar, juga menghadiri perang Khaybar. Wa umratul qadiyah, umrah qada. Ya, ada keterangan di situ. Umratul qadiyah atau umratul qada. Umrah qada. Umrah pengganti. Hiya al-umratul lati i'tamaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ba'da sulhil Hudaybiyah. Jadi ya, pas pertama mau datang umrah dihadang, akhirnya tidak bisa. Kemudian terjadilah sulh Hudaybiyah. Nah, kemudian pada tahun berikutnya mereka bisa umrah dalam keadaan aman. Nah, itu sulhul qada atau apa? Umratul qada atau umratul qadiyah. Wa Hunainan, ya. Beliau juga pernah menghadiri perang Hunain. Ini semua adalah perang-perang besar, ya, perang Khaybar, perang Hunain. Beliau sebagai perempuan, atau meskipun beliau sebagai seorang perempuan, beliau tidak tertinggal ikut serta di situ. Wa bai'atur ridwan. Nah, beliau juga menjadi peserta bai'at ridwan. Walakinna dzalika kullah la yu'addu syai'an idza qisa bima kana minha yaumal yamamah. Tetapi itu semua belumlah dihitung sesuatu, belumlah dianggap sesuatu yang luar biasa jika dibandingkan
dengan apa yang beliau lakukan di hari perang Yamamah. Ya, hari perang Yamamah yaitu kaum muslimin melawan pasukan Murtad, ya, melawan bala tentaranya Musailam al-Kadzab, ya, di Yamamah. Ini nama perang diambilkan dari nama tempat Yamamah. Ala ahdi Siddiq radhiyallahu anha wa anhu. Ya, di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Tabda'u qissatu Ummi Umarah ma'a yaumil Yamamah mundu ahdi Rasul sallallahu wasallam alaihi. Kisah beliau, kisah Ummu Umarah bersama hari perang Uhud dimulai sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad ba'atha ar-Rasulul A'zam sallallahu alaihi wasallam ibn Habib ibn Zaid birisalatin ila Musailamatal Kadzdzab. Rasulullah telah mengutus sallallahu alaihi wasallam putranya Habib bin Zaid untuk, ya, menyerahkan surat kepada Musailamah al-Kadzdzab. Dan Musailamah itu sudah muncul di saat Rasulullah masih hidup. Faghadara Musailamatu bihabibin. Maka Musailamah berlaku khianat. Ghadara, khianat terhadap Habib. Peraturan pada masa itu seorang utusan tidak boleh disiksa, ya. Namun Musailamah di sana berkhianat. Wa qatalahu qatlatan taqsha'iru minhal julud. Dia Musailamah membunuh Habib dengan cara pembunuhan taqsha'iru minhul julud, ya, yang kulit ini taqsha'iru, ya. Kalau bahasa kita bulu kuduk, bulu apa? Ya, taqsha'iru minhal julud, ya. Dari pembunuhan tadi bisa-bisa kulit itu taqsha'iru, menggigil. Dalam bahasa kita biasa dipakai itu berdiri, bulu kuduk saya, gitu ya. Intinya ini suatu ungkapan yang menunjukkan akan ngerinya, ya, ngerinya cara pembunuhan terhadap Habib yang dilakukan oleh Musailamah. Dan karena Musailamah taqayyada Habiban, dijelaskan di sini bagaimana cara Musailamah membunuh Habib. Ya. Jadi Musailamah mengikat Habib, thumma qala lah, atashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wahai Habib, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah? Qala na'am. Faqala Musailamah, atashhadu anni Rasulullah? Faqala la asma' wa la taqul. La asma'u ma taqul. Aku tidak mendengar apa yang kamu katakan. Ngece, ya. Kalau nggak dengar kok bisa jawab kan begitu. La asma'u ma taqul. Merendahkan Musailamah. Sebetulnya Habib dengar, namun beliau menjawab sepertinya. La asma'u ma taqul. Merendahkan Musailamah. Faqata'a minhu 'udwan. Karena sebab ini tadi, ya, jawaban dari Habib yang seperti ini, Musailamah memotong satu bagian dari tubuhnya. Tsumma ma zala Musailamah yu'idu alaihi su'al nafsah. Kemudian terus Musailamah mengulangi, a'ada yu'idu, bimana karrara yukarrir, mengulangi kepadanya satu soal yang sama. Fayuraddu alaihi al-jawab nafsah. Namun di sana Habib, ya, juga menjawab dengan jawaban yang sama. La yazidu alaihi wa la yanqus. Tidak menambahnya, tidak menguranginya. Apa? La asma'u ma taqul. Aku tidak mendengar apa yang kamu katakan. Wa kana fi kulli marratin yaqta'u minhu udwan. Di setiap kali pertanyaan dengan jawaban yang sama, maka Musailamah memotong darinya satu bagian dari tubuhnya. Hatta fadat ruhuhu tahirah, ya, sampai
rohnya, ya, yang suci keluar dari jasadnya, meninggal. Bisa dibayangkan dibunuh dengan pelan-pelan, ya. Dipotong telinganya dulu, dipotong yang kanan, dipotong yang kiri, dipotong lidahnya, dipotong hidungnya, dipotong jari-jarinya, sampai terus begitu sampai Habib meninggal. Wadhalika ba'da an dhaqa minal 'adzab ma tatazalzalu minhu summus silab. Dan itu terjadi, kematian Habib terjadi setelah beliau merasakan azab yang bisa-bisa as-summus silab, bacaratan as-sukhur as-salbah, batu besar yang keras. Digambarkan penyiksaan yang dirasakan Habib bisa-bisa membuat batu besar saja itu goncang, gemetar, saking dahsyatnya adab yang diberikan oleh Musailamah kepadanya. Nah, satu pelajaran buat kita bahwa ya, Habib sampai demikian perjuangannya memberikan pelajaran kepada kita bahwa iman itu adalah satu hal yang paling mahal, ya, untuk selalu terus diperjuangkan oleh seorang. Al-iman aghla syai'in. Iman itu satu hal yang paling mahal yang hendaknya diperjuangkan oleh seseorang. Aghla syai'in. Wa aghla syai'in yufidul mar'a. Yufidu sahibah ba'da mauti. Ya. Iman adalah satu hal paling mahal, ya, yang akan bermanfaat untuk tuannya, untuk yang memiliki keimanan nanti setelah matinya di akhirat. Maka layak untuk diperjuangkan bagaimanapun, ya, beratnya ujian di dalam mempertahankan keimanan tersebut. Kita lihat, kita belum pernah, ya, dalam memperjuangkan agama ini sampai merasakan siksaan yang seperti ini. Disiksa, ya, dimutilasi, dipotong satu bagian tubuhnya, terus seperti itu dipotong satu persatu sampai ajal menjemput, sampai meninggal. Dan kita lihat Habib, ya, tetap mempertahankan keimanannya. Na'an na'i Habib ibn Zaidin ila ummihi. Na'an na'i. Satu pelajaran lagi, bahwa seorang yang beriman, seorang yang telah Allah berikan nikmat iman padanya, maka hendaknya dia, ya, pertahankan nikmat tersebut sampai akhir hayatnya, ya. Tamassuk bil iman, tamassuk bid din, bis sunnah, bis syariah hatta al mamat. Kemudian na'an na'i, ya. An-na'i mithlul qadi, mithlul ra'i, gitu ya. An-na'i, apa makna an-na'i? An-na'i huwa alladhi adza'a khabar al-maut. Seseorang yang mengumumkan, seseorang yang memberitakan berita kematian seseorang. Na'an na'i, seseorang yang memberitakan kematian seseorang, menginfokan. Berarti di sini, ya, menginfokan tentang kematian. Kematian siapa? Habib ibn Zaidin kepada ibunya Nasibah atau Nusaybah al-Maziniyah, famazzadat ala an qalat. Begitu mendengarkan kematian putranya, tentu putra kesayangannya, apa? Dia tidak menambahkan kecuali hanya kalimat min ajli mithli hadzal mauqifi a'dadtuh. Untuk
yang seperti untuk sikap yang seperti ini telah aku persiapkan. Untuk sikap yang seperti ini telah aku siapkan. Wa indallahi tahsabtuh, dan di sisi Allah aku mengharapkan pahalanya. Laqad baya'a ar-rasulah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabati saghiran. Dia putraku telah baiat kepada Rasul SAW di malam Aqabah. Ada catatan? Kita lihat apa? Lailata bai'atil Aqabah. Maksudnya sagiran, di saat putraku Habib masih kecil. Wa waffalahu al-yawma kabiran. Beliau menepati untuknya, untuk Rasulullah SAW, janjinya tadi di malam Aqabah, di saat dia sudah besar. Pada hari ini di saat dia sudah besar. Wala in amkananillah, wala in amkanani, wala in amkanani Allahu min Musailamata, jika Allah memberikan kesempatan kepadaku, memungkinkan kepadaku, ya, artinya memberikan kesempatan kepadaku, min Musailamah, dari Musailamah, la aj'alanna banatihi yaltimnal khududa alaih. Nah, maka benar-benar aku akan jadikan putri-putrinya yaltimnal khudud, ya. Apa? Yaltimnal hudud, ya, memukul, ya, memukul pipi mereka lantaran kematian Musailamah, ya. Maksudnya apa? Niyahah, ya. Niyahahnya seorang perempuan yang meratap, ya. Akan aku jadikan putri-putrinya meratap dengan sangat, ya, sampai memukul pipi-pipi mereka sendiri lantaran kematiannya. Ya, maksudnya di sini apa? Musailamah. Nusaibah akan membalaskan dendam kematian putranya. Lam yubti'il yaumul ladzi tamannathu nasibatu katsiran. Ya, hari yang diingin-inginkan oleh Nusaibah tidaklah berjalan sangat lambat, ya, maksudnya berjalan seperti biasa, ya. Haitsu adzana muadzinu Abi Bakrin fil Madinah an hayya ala qitalil mutanabbi'il kadzdzab Musailamah, yang mana penyeru, ya, penyeru di masa Abu Bakar As-Siddiq telah menyerukan di kota Madinah ajakan untuk memerangi al-mutanabbi, orang yang mengaku-ngaku menjadi nabi, al-kadzdzab, sang pendusta, Musailamah, yaitu Musailamah. Famadal muslimuna yahutsuna al-khuta ila liqa'i, maka kaum muslimin pun, ya, mereka yahutsuna al-khuta, melangkahkan kaki-kaki mereka untuk melawan, untuk menghadapi Musailamah. Wa kana fil jaisyi Ummu Umarah al-mujahidatul basilatu. Di dalam pasukan kaum muslimin itu ada Ummu Umarah, seorang mujahidah al-basilah, yang berani, wa waladuha, dan putranya Abdullah ibn Zaid. Putranya satunya sudah meninggal, Habib. Wa lamma altaqal jam'an, tatkala dua pasukan telah bertemu, wa hamiya watisul ma'rakati, watis ada catatan at-tanur, api, ya. Dan tatkala api peperangan telah memanas, kana yatarassadu li Musailamata nafarun minal muslimin. Ya. Di sana ada beberapa kaum muslimin yang telah yatarassad, mengincar, mengintai Musailamah. Wa ala ra'sihim Ummu Umarah allati turidu an tantaqima libniha asyadid. Terutamanya adalah Ummu Umarah yang menginginkan balas dendam putranya yang telah mati syahid.
dibunuh oleh Musailamah dengan pembunuhan yang sangat keji. Wa Wahsy bin Harbin. Ya, ada catatan Wahsy. Unzurhu fi, ya, bisa dilihat di kitab beliau juga Suwar min Hayatis Sahabah al-Muallif. Wahsy. Wa Wahsy bin Harbin qatilu Hamzah yauma Uhud. Juga Wahsy ibnu Harb, pembunuhnya Hamzah di hari perang Uhud. Ya. Nah, di sini sebentar. Faqad kana yuridu an yaqtula syarran nasi wa huwa mu'min. Dia sangat menginginkan bisa membunuh seburuk-buruk manusia di saat dia sudah beriman. Ini keterangan untuk Wahsy ya. Bada an qatala ahada akhyarin nas wa huwa musyrik. Setelah dia pernah membunuh salah satu manusia terbaik di saat dia masih musyrik. Keterangan untuk Wahsy. Nah, sampai di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, ini tadi as-sabru inda sadmatil ula. Jadi sabar itu di saat awal terkena musibah, merasakan musibah. Itu sabar yang sebenarnya. As-sabru inda sadmatil ula. Mana tadi? Nah, nih, di sini Nusaibah begitu mendengarkan berita kematian putranya Habib, beliau tidak mengatakan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mempertanyakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak meronta-ronta. Beliau sikapnya sangat terlihat di sini sabar ya, as-sabru inda sadmatil ula. Jadi sabar itu di awal tatkala musibah itu datang, ya, bukan setelah beberapa jam, setelah beberapa hari. Nah, itu bukan sabar, tapi taubat. Ya. Di awal ya, tidak sabar, mengatakan hal-hal yang tidak baik. Kemudian setelah beberapa hari baru sadar, itu namanya taubat, bukan sabar. Sabar itu begitu datang musibah dia langsung bersabar, menahan lisannya dari mengatakan hal-hal yang mendatangkan murka Allah, yang tidak Allah ridai. Dia mengatakan, justru dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan perkataan-perkataan yang dianjurkan di dalam Islam. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, jawazu qitalil murtadin. Nah, syariat bolehnya memerangi orang-orang murtad, dan memang itu syariatnya. Orang yang murtad dari agamanya maka dibunuh, diperangi. Man baddala dinahu faqtuluh. Nah, siapa yang mengganti agamanya, murtad dari agamanya, maka bunuhlah dia. Nah, di sini termasuk program. Nah, di antara program-program besar di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq adalah memerangi orang-orang murtad. Terutamanya adalah orang-orang murtad yang paling besar di bawah kepemimpinan Musailamah Al-Kadzdzab. Kemudian berikutnya kita bisa ambil pelajaran juga adalah wujub riayatil iman hatta la yakhluq. Kewajiban memelihara iman sampai iman itu tidak usang ya, dari seseorang. Seorang yang sudah mendapatkan hidayah iman, maka dia punya kewajiban untuk memeliharanya agar terus berkembang, terus subur pada dirinya. Nah, karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa iman itu bisa saja luntur, bisa saja usang seperti luntur atau usangnya pakaian salah seorang di antara kalian. Nah, kita lihat di sini, ya, di masa Nabi banyak orang masuk Islam, ya, sampai dikisahkan dalam surat
apa itu? An-Nasr. Ya. Nah, namun setelah beliau meninggal juga banyak orang murtad secara berbondong-bondong juga. Itu di zaman Rasulullah. Itu terjadi di zaman terbaik umat Islam. Seorang yang telah beriman bisa saja dia murtad. Tidak ada keimanan pada dirinya. Nah, ini mengajarkan kepada kita ya di sini tadi ya. Nah, kewajiban untuk terus memelihara keimanan yang telah dimiliki sehingga iman tersebut tidak pudar, tidak usang. Ya. Maka tatkala kita melihat diri kita malas ya, di dalam mengerjakan suatu amalan ibadah, hendaknya kita waspada. Jangan-jangan iman kita semakin lemah. Itu kalau dikhawatirkan kondisi seperti itu. Kemudian berikutnya bagi taib an yaf'al ma yaduddu dzanbahu alladzi qad taba minhu. Seorang yang telah bertaubat hendaknya mengerjakan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang berlawanan dengan dosa yang dia sudah bertaubat darinya. Seorang yang telah bertaubat hendaknya melakukan sesuatu yang berlawanan dari dosa yang pernah dia perbuat. Dia sudah taubat. Nah, di sini disebutkan Wahsy, ya, dulu pernah membunuh salah seorang terbaik. Maka setelah beliau masuk Islam, beliau bertekad untuk membunuh salah seorang terburuk di zaman itu, yaitu Musailamah. Ya, kita lanjutkan. lam tastati Umarata an tasila ila Musailamah ba'da an quti'at yaduha fil ma'rakati. Umarah Nusaibah tidak mampu untuk lanjut ya, melawan Musailamah, tidak mampu untuk bisa sampai ke Musailamah setelah satu tangannya terpotong di perang Yamamah tersebut. Bayangkan seorang perempuan. Wa athkhanat hal jirah. Ya, luka ya, tangannya terpotong, ini luka berat ini. Athkhanat ya, sudah pernah dulu ya. Auhanat au ad'afat. Ya, luka itu membuatnya lemah. Lakin Wahsy ibn Harbin, akan tapi Wahsy ibn Harb wa Aba Dujanah sahiba sayfi Rasulillah sallallahu. Tetapi Wahsy dan Abu Dujanah pemilik ya, pedang Rasulullah SAW, keduanya bisa sampai ke Musailamah wa darabahu an yadin wahidatin, dan keduanya ya, menebasnya an yadin wahidatin bersamaan, secara bersamaan, an yadin wahidatin. Faqad ta'anahu Wahsyun bil harbah. Wahsy juga menusuknya dengan tombak. Wa darabahu Abu Dujanah bisayf. Ya. Ini. Wa darabahu Abu Dujanah bisayf. Si Wahsy nusuk dengan tombaknya, Abu Dujanah ya, dengan pedangnya. Fakharra sari'an fi tarfati 'ainin. Maka langsung Musailamah ya, jatuh tersungkur fi tarfati 'ainin, dalam sekejap mata, cepatnya. Adat Umarah ba'da al-Yamamah ila al-Madinati biyadin wahidatin wa ma'aha ibnuha al-wahid. Setelah ya, perang Yamamah, Umarah kembali ke Madinah ya, dengan membawa satu tangan saja, dalam keadaan tangannya tinggal satu. Nah, juga bersamanya hanya ada satu putra. Ya, sebelumnya ada dua, ya, Habib dan Abdullah. Ya. Habib dan Abdullah. Nah, tadi. Abdullah. Ya. Habib sudah meninggal. Pas Rasulullah masih ada, tadi sudah kita ceritakan ya. Itu dengan begitu hidupnya Musailamah penuh dengan
perjuangan dan ujian, namun beliau tetap bersabar. Amma yaduhal ukhra, adapun satu tangan yang lain, faqad ihtasabatha indallah, dia telah ya mengharapkan pahala dari hilangnya satu tangannya tersebut di sisi Allah. Nah, sebagaimana dia mengharapkan pahala sebelumnya dari kematian putranya yang mati syahid, itu Zaid. Walima la tahtasibuhuma, bagaimana tidak, Nusaibah beliau mengharapkan pahala dari keduanya, dari dua ujian tersebut. Yang pertama ujian kematian putranya Zaid, yang kedua ujian terpotongnya tangan beliau di perang Yamamah, satu tangan beliau. Alam taqul Rasul alaihi salatu wassalam, bagaimana tidak dia bersikap seperti itu. Padahal beliau telah mengatakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, "Ud'u Allah lana an nurafiqaka fil jannah." Dulu sudah ya. Faqala Rasul sallallahu alaihi, Allahumma ja'alhum rifaqi fil jannah. Faqalat ma ubali ba'da dzalika ma asabani fid dunya. Aku tidak akan menghiraukan lagi setelah itu tadi, setelah doa Rasulullah SAW, aku tidak akan menghiraukan apapun yang menimpaku di dunia ini. Radhiyallahu anhu Umar wa ardhaha, faqad kanat tirazan faridan bainan nisa'il mu'minat. Tirazan bermakna al-jayyid. Beliau adalah satu sosok perempuan yang bagus. Faridan, satu-satunya di antara kaum wanita yang beriman. Wa unmudajan, satu contoh, fadzan bainal mujahidat as-sabirat. Salah satu contoh fadzan yang bisa jadi tiada duanya di antara para mujahidat yang bersabar. Ini ya, kita sampaikan beberapa faedah lagi. Yang pertama, masih ya dikit lagi ya. Yang pertama, man sabara 'alal musibati ujira. Karena siapa bersabar di atas musibah, maka dia akan mendapatkan pahala. Maka yang dilakukan musibah adalah bersabar dan mengharapkan pahala. Tidak hanya cukup bersabar, tapi juga mengharapkan pahala. Man sabara 'alal musibati ujira. Dan itulah satu pilihan, satu-satunya pilihan terbaik untuk seorang yang beriman tatkala mendapatkan musibah. Salah satu pilihan terbaik untuk seorang yang beriman tatkala tertimpa musibah, yaitu sabar. Ada di antara orang yang beriman itu tatkala terkena musibah dia bersyukur. Ada yang tatkala terkena musibah dia ridha. Tingkatan paling rendah adalah bersabar. Maka orang yang tidak bersabar otomatis dia berdosa. Karena sabar ini tingkatan paling rendah dan semua kaum muslimin bisa. Tinggal usaha atau tidak, tinggal mau atau tidak. Karena Allah memberikan suatu ujian pasti sudah diukur, sudah terukur dengan kemampuan hambanya tersebut. Sudah pasti bisa dia bersabar menerima ujian tersebut kalau dia mau berusaha. Yang terakhir, al-fursatu fil ajri mutahatun lidzakarin wa untha. Fursah fi nailil ajri mutahatun lidzakarin wa untha. Kesempatan untuk mendapatkan pahala itu terbuka lebar untuk laki-laki maupun perempuan. Tidak terkhusus dari satu jenis laki-laki saja, tapi semuanya sama-sama mendapatkan kesempatan untuk bisa meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, man amila salihan min dzakarin aw untha. Tuh, silakan barangkali nanti ada yang bisa mendapatkan faedah bisa ditulis di komentar. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.